Teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif. Bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Wah, sudah waktu mengajar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita itu tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti di sekolah melakukan pembelajaran. Jadi, Ibu melakukan pembelajaran secara daring atau online. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai virus. Sebelum itu, apakah dari anak-anakku sekalian sudah mengetahui apa sih sebenarnya itu virus? Apakah dari anak-anak sudah ada yang bisa menjelaskan ke Ibu tentang virus? Saya persilahkan. Siapa? Saya Bu Iin Anugrahsari. Oh, baiklah. Kepada anak saudari Iin Anugrahsari, saya persilahkan. Nak, coba dijelaskan apa sih sebenarnya itu virus? Virus adalah agen infeksi yang memiliki ukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang masih hidup. Oke, bagus nak. Apakah dari anak-anakku sekalian masih ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Tidak, Bu. Oh, baiklah kalau tidak ada. Kalau begitu, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kepada anak-anakku agar memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting yang Ibu jelaskan ya. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel-sel eukariota atau organisme yang memiliki hanya sel tunggal. Virus memiliki ciri-ciri dan struktur yang sangat berbeda sama sekali dengan organisme lainnya, karena virus ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari seluruh sistem genetik yang bersifat aselular atau bukan sel dan tidak memiliki organel-organel yang memiliki ukuran yang sangat kecil antara 20 nanometer sampai 300 nanometer, sedangkan yang berukuran besar memiliki ukuran tubuh antara 150 sampai 300 nanometer. Virus ini berkembang biak secara replikasi dalam sel inang sendiri dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit dan berbagai organisme baik tumbuhan, hewan maupun pada manusia. Seperti pada saat ini yang mewabah COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Adapun bagian-bagian dari virus, pertama itu ada kapsid yang berfungsi sebagai pelindung materi genetik atau asam nukleat, fungsi informasi genetik itu sendiri pada saat replikasi. Kedua itu ada seludung ekor, fungsinya itu sebagai pelindung. Ketiga, serabut ekor, fungsinya sebagai alat reseptor untuk menginjeksi sel inang. Yang keempat itu ada leher, yaitu berfungsi sebagai saluran injeksi. Dan yang kelima itu yang terakhir, lempeng dasar yang berfungsi sebagai alat menempel pada dinding sel inangnya. Adapun ciri-ciri dari bakteri, yang pertama itu tidak berbentuk sel, kedua lebih kecil dari bakteri, ketiga transisi antara makhluk hidup dan benda mati, hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron.
daur hidup virus, yaitu ada daur hidup litik. Siapa ini? Dian Pratiwi. Dian, Ayo Bu, maaf Bu. tadi mencatat kena. Mencatat Bu. Oh, coba ditunjukkan catatannya sama Ibu. Oh, bagus. Lain kali saat Ibu menjelaskan, jangan tidur anak-anak ya. Ya Bu, baik Bu. Saya lihat kamu mencatat dengan menggambar ya, Nak? Ya Bu. Oh iya, bagus. Untuk anak-anakku sekalian, silahkan mencatat dengan bentuknya masing-masing bagaimana. Yang jelas, anak-anakku dapat memahami dan memperhatikan apa inti dari materi Ibu yang jelaskan. Oke, Ibu lanjut ya materinya. Dampak virus pada manusia misalnya, yaitu ada HIV atau AIDS, flu burung, demam berdarah, campak. Kemudian yang mewabah saat ini itu ada virus corona atau COVID-19. Kemudian itu pada tumbuhan, contohnya itu TMF dan CFPD. Dan sedangkan pada hewan itu ada NCDA dan rabies. Baiklah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan membagikan dalam kelompok-kelompok kecil ya. Baiklah, Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok ya saja. Kelompok pertama itu ada Iin Anugrasari, Dian Pratiwi Jamaludin, ada Andi Tenri Uji. Kemudian kelompok 2 ya, dicatat ya Nak, ada Dwi Nur Aprilia, Putri Ramza dan Sumarni. Kemudian kelompok 3 itu ada Sulfi dan Ani dan Zul. Baiklah, Ibu akan mengirim LKPD-nya melalui grup WA saja ya Nak. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk melakukan diskusi. Diskusi kelompoknya itu terserah kalian melalui grup media daring apa saja yang ingin digunakan. Kemudian Ibu akan menunjuk nanti ya siapa yang akan memaparkan presentasi hasil diskusinya ya. Silahkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Karena waktu tak 10 menit Ji, kubagi PJ-na nomor 1 sama 2 itu saya, nomor 3 sama 4 itu Tenri, dan 5 sama 6 itu Dian Pratiwi. 5 menit dari sekarang nah. Karena sudah 5 menit lebih berlalu, yang kudapat jawabanku itu nomor 1 itu virus merupakan partikel virion dan dapat hidup di dalam sel organisme hidup atau inang. Terus untuk jawaban nomor 2 itu virus memiliki satu jenis molekul asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Bagaimana dengan jawabanmu? Kalau nomor 3 itu jawabanku kapsid merupakan selubung protein yang membungkus asam nukleat. Terus nomor 4 itu jawabanku komposer. Kalau nomor 5 belum dapat jawabannya. Terus kalau nomor 6 itu lipoprotein merupakan potongan membran sel inang yang terdiri atas berbagai jenis protein, khususnya enzim. Atau coba Be, lihat catatanmu semua. Ini saya catatanku. Ini saya catatanku. Oh, ini kayaknya nomor 5 deh. Yang ini. Oh iya, itu. Di sini kapsid. Wah, itu Ada saya gambar kapsid. Dian Pratiwi. Oh, berarti jawabannya nomor 5 ini kapsid itu fungsinya melindungi asam nukleat. Baiklah,
apakah semuanya sudah selesai? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah sudah teman-temannya bergabung? Iya, Bu. Oh, baiklah. Saya persilahkan kepada kelompok berapa ya ini? Oh, kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya persilakan kepada Dian Pratiwi sebagai pembaca materi pertama. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk nomor 1, apakah yang dimaksud dengan virus? Jawaban kami yaitu virus merupakan partikel atau virion dan dapat hidup di dalam sel organisme hidup atau inang. Terus nomor 2, terdiri dari apakah virus itu? Jawaban kami yaitu virus memiliki satu jenis molekul asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan kapsid? Jawaban kami yaitu kapsid merupakan selubung protein yang membungkus asam nukleat. Ya, selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Tenri untuk melanjutkan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 4 itu disebut apakah susunan unit-unit protein pada kapsid? Jawabannya itu komposer. Nomor 5, apa saja peranan kapsid? Jawaban, kapsid berperan melindungi inti asam nukleat, menentukan macam-macam sel yang dilekati oleh virion, dan menyisipkan virion atau setidak-tidaknya ke dalam sel inangnya. Nomor 6 itu apakah yang dimaksud dengan lipoprotein? Jawaban, lipoprotein merupakan potongan membran sel inang yang terdiri atas berbagai jenis protein khususnya seperti enzim polimerase. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri aplaus kepada kelompok 1 ya, anak-anak. Bagus. Ya, jadi selesai ya diskusinya hari ini. Jadi kesimpulan dari hasil pembelajaran daring kita hari ini adalah mengenai virus. Virus merupakan agen infeksi yang berukuran kecil, yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi sel inang, dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Karena pada musim hujan terjadi perubahan menjadi lebih dingin. Nah, perubahan suhu secara mendadak saat hujan memaksa tubuh kita untuk beradaptasi, sehingga energi yang dikeluarkan cukup besar. Perubahan ekstrim ini menurunkan daya tahan tubuh dan membuat kita mudah terkena penyakit seperti flu pada musim hujan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan di sini anak-anak? Tidak, Bu. Oh iya, oke. Kalau begitu, Ibu akhiri PBM daring kali ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih, Bu.